Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinya Irunisa dengan NIM 2030202185. Saya akan menjelaskan tentang studi sejarah dan akhlak. Membahas tentang akhlak tidak pernah lepas dari perilaku manusia karena akhlak sudah ada sejak manusia itu dilahirkan. Baik buruk akhlaknya seseorang akan terlihat dari bagaimana perilaku mereka. Akhlak merupakan pembeda antara manusia dengan makhluk lain. Karena manusia tanpa akhlak akan kehilangan derajatnya sebagai makhluk Allah yang paling mulia. Kita dapat melihat dari firman Allah dalam surat At-Tin ayat 4-6 yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya dan kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Maka bagi mereka pahala yang tidak putusnya karena akhlak sudah ada sejak Nabi Adam. Tentu akhlak memiliki sejarah yang luar biasa. Pertumbuhan dan perkembangannya pun tentu sangat menarik untuk kita pelajari saat ini. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa itu sejarah. Sejarah adalah peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Sedangkan akhlak adalah budi pekerti tingkah laku. Adapun sejarah pertemuan di ilmu akhlak adalah suatu peristiwa perkembangan pengetahuan tentang tingkah laku seseorang yang melalui beberapa metode yang disusun secara sistematis dari zaman ke zaman. Ada juga sejarah ilmu akhlak yang artinya antara baik dan buruk, terpuji dan tercela, dan tentang perkataan dan perbuatan manusia lahir dan batin. Ilmu akhlak ada beberapa, yaitu ada yang di luar Islam dan ada juga yang di dalam Islam. Kita pertama-tama menjelaskan tentang ilmu akhlak di luar Islam. Yang pertama, akhlak pada masa Yunani. Yang digunakan para pemikir Yunani dalam membangun ilmu akhlak adalah pemikiran filsafat tentang manusia atau pemikiran tentang manusia yang bersifat filosofis. Yang pertama kali mengemukakan pemikiran akhlak pada masa Yunani adalah Socrates yang bicara tentang perbuatan yang baik, utama, dan mulia. Pada masa berikutnya datanglah Plato yang berpendapat bahwa di dalam jiwa manusia terdapat kekuatan yang bermacam-macam dan perbuatan yang utama timbul dari kemampuan membuat timbangan dalam mendayagunakan potensi kejiwaan itu pada hukum akal. Setelah Plato, hadirnya Aristoteles yang berpendapat bahwa tujuan akhir yang dikehendaki oleh manusia dari apa yang dilakukannya adalah bahagia atau kebahagiaan. Dia mempergunakan akal dengan sebaik-baiknya. Setelah itu, hadirnya Stoics dan Epicurus yang berpendapat bahwa bersifat rasionalistik atau penentuan baik dan buruk didasarkan pada pendapat akal dan pikiran pada diri manusia. Yang kedua, akhlak pada agama Nasrani. Menurut ajaran Nasrani mengatakan bahwa agama tersebut adalah bersumber dari akhlak, yang mana perbuatan baik adalah perbuatan yang disukai Tuhan dan sebaliknya, perbuatan buruk adalah perbuatan yang tidak disukainya. Nah, ini akhlak pada agama Islam. Akhlak adalah bagian dari syariat Islam, bagian dari perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya. Akhlak harus ada serta nampak pada diri setiap muslim, agar sempurna seluruh amal dan perbuatannya dengan Islam, dan sempurna pula dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Islam memiliki tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh dalam perkembangan ilmu akhlak. Tokoh-tokoh ini tidak lain adalah nabi-nabi yang tercatat dan diabadikan dalam kitab suci Al-Quran. Yang pertama, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mempunyai sebutan sebagai ayah semua nabi dan rasul, membawa dan menyebarkan ajaran tauhid kepada umat manusia. Memberantas ajaran kemusyrikan merupakan simbol penting dalam ajaran tauhid, yang artinya syirik kepada Allah itu tidak baik untuk kita. Kedua, Nabi Nuh. Cukup berat karena ia menghadapi kekufuran anaknya. Kekufuran maksudnya adalah pembangkang terhadap Allah yang tenggelam terbawa arus yang luar biasa. Yang ketiga, Nabi Lut menghadapi ujian yang sangat berat karena penyimpangan seksual, homoseksual, dan lesbian yang dipraktikkan secara terang-terangan oleh masyarakat. Yang keempat, Nabi Ayub. Nabi yang sabar karena ia diberi penyakit kulit yang cukup lama. Istrinya merawatnya dengan sabar. Istrinya pernah menyarankan agar Nabi Ayub meminta kepada Allah untuk mencabut penyakitnya, tetapi ia merasa malu karena kenikmatan yang diberikan oleh Allah masih terlampau besar dibandingkan dengan penyakit yang dideritanya. Yang kelima adalah Nabi Musa.
Seseorang nabi yang sejak bayi telah dibuang oleh ibunya karena pada masa itu, jika ada seseorang bayi laki-laki yang lahir, kemudian Firaun mengetahuinya, ia akan segera membunuhnya. Sesungguhnya akhlak Nabi Musa sangat penting untuk ditiru. Bagi penguasa yang sangat kuat, hendaknya menjadikan kekuatannya untuk membasmi kemungkaran dan kemaksiatan, bukan sebaliknya digunakan untuk mendirikan pusat-pusat kejahatan, pelacuran, atau pembela kezaliman. Yang keenam, Nabi Isa. Nabi yang penuh rasa cinta kasih kepada umatnya. Keahliannya digunakan untuk mengobati orang-orang yang miskin. Hendaknya akhlak Nabi Isa ditiru oleh para dokter dan ahli kesehatan, juga oleh orang-orang yang kaya untuk membantu ekonomi orang-orang fakir dan miskin. Yang ketujuh, Nabi Muhammad, Nabi dan Rasul terakhir kita. Beliau mengalami suka duka yang sangat banyak. Beliau sudah menjadi yatim dan piatu sejak kecil. Akhlaknya sangat mulia dan dikagumi oleh semua orang, bahkan oleh orang kafir Quraisy, dan mendapatkan gelar Al-Amin, orang yang jujur dan terpercaya. Nabi Muhammad adalah penyebar kasih sayang kepada seluruh umat manusia. Beliau sangat pemaaf meskipun kepada orang yang telah menyakitinya. Bahkan, beliau menengok orang yang setiap hari meludahinya. Beliau ditawari untuk meninggalkan dan mengingkari Allah dengan harta yang berlimpah. Namun, Nabi Muhammad menolak mentah-mentah tawaran tersebut. Nah, dari apa yang kita pelajari di atas, kita dapat menyimpulkan studi sejarah dan akhlak adalah ajaran Islam yang menemukan bentuknya yang sempurna pada agama Islam, dengan titik pangkalnya pada Tuhan dan akal manusia. Agama Islam pada intinya mengajak manusia agar percaya kepada Tuhan dan mengakuinya bahwa Dialah pencipta, pemelihara, pemberi rahmat, pelindung terhadap apa yang ada di dunia ini. Selain itu, agama Islam juga mengandung jalan hidup manusia yang paling sempurna dan memuat ajaran yang menuntut umat kepada kebahagiaan dan kesejahteraan. Hukum-hukum Islam yang mengandung serangkaian pengetahuan tentang akidah, pokok-pokok akhlak dan perbuatan yang baik. Jelas bahwa dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang mengandung pokok-pokok akidah, keagamaan, keutamaan akhlak, dan prinsip-prinsip tata nilai perbuatan manusia. Terima kasih, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.